kanan kiri depan belakang minimal 5 katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Bukan hanya perkataan tetapi memang kita ngalami Tuhan Yesus baik. Amin. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya mau mendengar sorak-sorai suara jemaat Tuhan. Boleh tepuk tangannya. Haleluya. Atau telinga saya tutupin kayak kurang kencang ya. Boleh lebih kencang lagi ya, beli sorek-sorek nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab dialah gunung batu yang benar. Amin Tuhan. Yes. Dia Allah yang benar. Dia Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan kurang. Sebab dia menjamin hidup kita. Oh, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Yes. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kita percaya bahwa Dia Allah yang benar. Kaulah gunung batu kami Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku. Kau bersamaku dan Kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkat sama-sama. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Boleh sorak-sorak bagi Allah kita. Amin Tuhan. Kaulah gunung batu, Kaulah Allah yang benar. Yes Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang bersama-sama dengan kita. Amin. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, yes. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku. Sekali lagi katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, yes. Sama-sama kita katakan, mengangkatku
kita. Amin. Amin. Kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Yes. Kami mau bersama-sama denganmu Tuhan. Boleh lebih kencang tepuk tangannya di atas yuk. Amin. Kami hanya mau bersama-sama denganmu Tuhan. Katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku, yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya bersama denganmu. Katakan ke kanan kirinya, bilang tak pernah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Tak pernah hidupku sepenuh jiwaku, yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Kami mau bersama-sama denganmu. Yo. Amin. Kami mau bersorak-sorai karena Tuhan ada di pihak kami. Amin. Kita mau katakan bahwa adalah Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. One more time katakan, Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja Oh, percaya katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kencang lagi tepuk tangannya di atas. kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan,
kita datang di hadapan Tuhan lebih lagi. Mari kita mengungkapkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Karena ada kerinduan di dalam hati kami. Dan kami mau terus katakan bahwa kami mau terus ada di dalam panggilan-Mu Tuhan. Jesus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Jesus. Oh. Kami datang di hadapan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu, ingin mengungkapkan semua isi hati kami. Kami datang di hadapan-Mu dengan kerinduan, dengan kehausan, dengan kelaparan. Amin Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku. Ini setiap isi hati kami Tuhan. Dan isi hatiku. Kami tak peduli dengan masa lalu kami. Peduli masa lalu. Engkau telah memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kami mau percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, besarku berharap. Haleluya. Jesus. Yesus Tuhan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kami tak peduli Masa lalu. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan
Ini setiap kami Tuhan, ini setiap isi hati kami berserah. Aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mau percaya, oh Tuhan. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Sama-sama berserah. Aku berserah pada rancangan-Mu bukan setia sampai akhir hidupku. Sama-sama lagi katakan, kami mau percaya, kami mau berserah. Aku percaya pada dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti sampai akhir hidupku. Tuhan, kami mau berserah, kami mau percaya. Haleluya. Kami mau ikut panggilan-Mu. Biar bukan kehendak kami, biarlah kehendak Tuhan. Biarlah bukan rencana kami, tetapi biarlah rencana-Mu Tuhan. Biarlah basa karala base. Kami mau berserah, kami mau berserah. Biarlah lakukan apa yang mau Kau lakukan. Kami hanya mau berserah, kami hanya mau berserah kepada-Mu Tuhan.
firman Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita dengar lagi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita dengar lagi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kami mau berserah. Kami mau berserah. Kami mau berserah. Oh Tuhan, kami mau ikut panggilan-Mu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu yang menguatkan setiap kami, yang menguatkan setiap kami Tuhan. Ku berharap kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti Yes Tuhan, panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir Kami mau katakan lagi Tuhan, hidupku. ini aku. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku bukan setia sampai akhir hidupku. Setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Setia sampai akhir hidupku. Sorak-sorak. Tuhan kita haleluya. Kau baik Tuhan bagi kami Yesus. Haleluya, haleluya. Pujian hormat bagi Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau yang bertahta di surga. Kau yang bertahta dalam kemuliaan. Kami naikkan pujian kami bagi Engkau. Hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah bagi kami. Engkau Tuhan penyelamat kami. Haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami membawa korban syukur kami kepada Engkau Tuhan. Sebagai persembahan kami kepada Engkau Tuhan.
Yes Tuhan. Ku bawa Korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bagi Tuhan kita yang baik. Dan kemuliaannya memenuhi tempat ini. Karena umatnya bersorak-sorai bagi Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, Raja dan segala raja. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu, Allah yang ajaib. Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal dalam pribadi Kristus Yesus. Allah yang sudah menyelamatkan kami, yang menebus kami. Biarlah awan kemuliaan memenuhi kami Tuhan. Dan Kau membawa kami Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Sehingga mata kami terbuka dan kami mau melihat Engkau Tuhan, memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh ada di tempat ini. Hati kami terbuka bagi Engkau, telinga kami terbuka bagi Engkau. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sesuatu yang baru, sesuatu yang menyegarkan jiwa dan roh kami Tuhan. Bahkan tubuh kami disegarkan Tuhan ketika kami menerima perkataan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami, tubuh, jiwa dan roh kami untuk mendengar perkataan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baik kau yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita kembali untuk menikmati firman Tuhan. Saya juga mengucapkan shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom. Ya, saya percaya sekalipun kita tidak bertemu secara fisik, tapi saya percaya bahwa kehadiran Tuhan juga ada di sana. Ya, pagi ini saya ingin membagikan
firman Tuhan dengan tema menggerakkan hati, ya, mengarahkan hati kepada Tuhan di tengah kesesakan. Ya, ini masih mungkin masih sama, ya, masih mengarah kepada apa yang berapa minggu ini dibagikan di tengah-tengah kita, ya, tentang, ya, masih ada hubungannya dengan pencobaan, ya. Tapi pagi ini kita akan lebih belajar tentang bagaimana kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan sekalipun dalam situasi sesak, dalam situasi pencobaan, dalam ujian. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 63 ayat 1-10. Ya, Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Ya, kita akan baca berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu sekalian, saudara membacakan yang genap. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Oke, sampai situ aja. Ya. Ya, di sini katakan bahwa Mazmur Daud ini ditulis ketika Daud berada di padang gurun Yehuda. Ya, jadi ya kemungkinan besar ini adalah ketika Daud dikejar oleh Absalom anaknya, ya. Karena waktu itu terjadi pemberontakan di mana Absalom anaknya memberontak kepada Daud dan akhirnya Daud melarikan diri meninggalkan istananya. Ya, dan dikatakan situ bahwa pada waktu itu Daud ada di padang gurun Yehuda. Ya. Saya percaya bahwa apa yang sudah kita pelajari kemarin, ya, beberapa minggu ini, sesuatu yang mungkin boleh menjadi sesuatu yang menguatkan kita. Ya, karena memang hari-hari ini memang hari-hari yang memang sebenarnya tidak baik, ya, kondisinya. Ya. Kalau minggu lalu Ibu Ami bagikan juga tentang adanya penyesatan, bahwa penyesatan bukan hanya bicara pengajaran, tapi sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang mungkin ada dalam diri kita, cara kita salah berpikir, itu menjadi bagian di mana kita bisa disesatkan oleh itu. Ya. Tapi hari ini, pagi ini kita mau belajar tentang bagaimana Daud mengarahkan hatinya kepada Tuhan di tengah kesesakan. Ya. Di sini tadi katakan di ayat 1 bahwa Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya. Artinya bahwa padang gurun itu, ya, secara fisik kita bisa lihat, ya, bisa lihatkan dulu gambarnya padang gurun, ya, saya coba cari seperti apa sih padang gurun Yehuda itu, gitu, ya, bisa dilihatkan, ya. Ada gambarnya? Ya, ini ya contoh, saya coba lihat seperti apa sih padang gurun Yehuda gitu ya. Jadi ini yang mungkin kondisi terbarunya ya. Kalau zaman dulu mungkin lebih parah dari ini. Jadi seperti ini kira-kira kondisi padang gurun Yehuda. Ada satu lagi
ya seperti ini. Ya, jadi pada waktu dari Daud melarikan diri dari kejaran Absalom, ya, jadi Daud berada di situasi seperti ini di padang gurun. Ya, saya bisa bayangkan bahwa ya padang gurun secara fisik ya itu menggambarkan tentang ya sesuatu yang tidak enak, ya, panas, apalagi tandus, tidak ada air, ya. Dan kalau secara rohani padang gurun juga bisa diartikan sesuatu yang ketidaknyamanan, ya, tekanan hidup, ya, keterbatasan. Ya. Coba kita lihat di situ, kira-kira ada air nggak di situ? Ya, bayangkan ketika Daud, ya, dia lari dari kejaran Absalom dan dia lari ke padang gurun, ya, semuanya serba terbatas. Ya, sebelumnya waktu dia di istananya, ya, artinya bahwa dia mau perlu apa aja bisa ada, mau buah, mau daging, mau air, mau susu, mau keju, ada. Tapi satu ketika karena dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom dan dia harus lari meninggalkan istananya dan dia harus tinggal di namanya padang gurun Yehuda, suatu tempat yang tandus, ya, yang tidak ada apa-apa. Kalau panas, mungkin panasnya minta ampun. Ya kalau siang hari, kalau malam, ya mungkin panasnya juga dinginnya juga luar biasa. Saya belum pernah ke sana, ya. Pak Elison sama Ibu Ami yang udah ke sana ya, ke Israel ya. Mungkin dinginnya luar biasa. Saya pernah ada di satu desa, ya. Pernah ngalami namanya dinginnya itu luar biasa, ya. Sampai selimut itu kayak beku, ya. Dinginnya itu sampai ke tulang, ya. Saya pernah gitu ya, satu ketika saya dibawa, bukan itu tempat ya, satu ketika saya dibawa, saya bawa ngantar tamu, jadi karena tamunya itu sedang memperbaiki kapal ya, kapal besar itu ya yang menampung batu bara di vessel itu apa namanya, kapal apa itu ya, besar pokoknya, satu ketika itu pendinginnya itu rusak gitu, dan dia mendatangkan teknisi dari Jakarta. Waktu hari pertama ya karena pendinginnya rusak ya tidurnya enak aja karena nggak terlalu dingin gitu. Jadi ya teknisi bilang ya nanti malam terakhir siap-siap ya katanya. Saya nggak paham kenapa siap-siap. Rupanya di malam terakhir itu sudah pendinginnya itu sudah normal dan kami tidak diberikan tempat tidur, jadi suruh tidurnya tuh di aula, kayaknya musola lah gitu ya, di musola ada kapal. Dan kami nggak ada selimut, cuman ya karena nggak nyangka harus tidur seperti itu. Jadi luar biasa dinginnya tuh, betul-betul dingin sekali sampai ke tulang, nggak bisa tidur kami. Ya. Dingin sekali. Wah, saya bilang kayak apa nih Mbak mau tidur? Jadi mau berubah bahan seperti apa enggak? Sampai akhirnya keluar itu saya ke kamar mesin, ya cari hangat gitu, saya keluar ke kamar mesin, panas dingin sekali gitu, ya. Jadi bayangin saudara, Daud mengalami itu, ya. Enggak cuma satu malam, itu cuma satu malam. Dia berhari-hari, dia ada di posisi siang kepanasan, malam dia mengalami mungkin situasi yang dingin yang menggigil, ya. Dan belum itu lagi dia diancam, ya. Dia mengalami ancaman bagaimana dia akan dibunuh oleh anaknya Absalom. Ya, gitu. Artinya bahwa padang gurun menggambarkan situasi yang tidak enak. Padang gurun menggambarkan suatu tekanan yang luar biasa. Tapi kita mau belajar dari Daud, bagaimana dia tetap bisa mengarahkan hatinya kepada Tuhan sekalipun dia ada di padang gurun. Dia masih tetap bisa mengarahkan hatinya untuk datang kepada Tuhan sekalipun dalam situasi tekanan yang begitu luar biasa. Ya. Nggak cuma gangguan fisik ya, secara mental juga mungkin gitu ya. Takut tiba-tiba, wah Absalom datang membawa tombak. Wah, ketakutan itu ada. Jadi ini sesuatu yang luar biasa bagaimana Daud mengalami itu. Mengalami tekanan yang luar biasa. Ya. Tapi mari kita lihat bagaimana dia tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Ya. Mari kita lihat ya.
Bagaimana Daud ya bisa tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan walaupun dalam kondisi yang begitu berat. Kita lihat dalam ayat yang kedua ya. Saya bacakan ayat kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ya, mari kita perhatikan, ya Allah, Engkaulah Allahku. Perhatikan kata, ya Allah, Engkaulah Allahku. Ya. Ini punya saya, milik saya. Ada yang mau mengakui, saudara, ini punya saudara? Artinya, ini punya saya kan? Ada yang mau mengakui ini punya saudara? Boleh kan? Ya. Mari kita lihat bagaimana Daud. Dia melihat dikatakan bahwa, ya Allah, Engkaulah Allahku. Dikatakan Engkau hanya milikku, ya kan? Artinya apa? Bahwa Daud ya, sebegitu cintanya dia kepada Tuhan. Jadi cinta Daud kepada Tuhanlah yang buat dia bisa tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan sekalipun dalam tekanan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Artinya bahwa cintanya kepada Tuhan bukan sekedar teori, ya. Bukan hanya kata Tuhan aku mengasihi Engkau, Tuhan aku rindu Engkau. Kalau kita perhatikan di sini ya dikatakan bahwa ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, bahkan tubuhku rindu kepadamu. Artinya segenap, enggak cuman hanya rohnya, jiwanya, tapi tubuhnya dikatakan merindukan Tuhan. Ya, walaupun memang ya kitab Mazmur ini ditulis begitu puitis oleh Daud, mengungkapkan cintanya kepada Tuhan. Tapi dari sini kita bisa belajar bahwa seseorang ya akan tetap bisa mengarahkan hatinya kepada Tuhan dalam situasi terjepit, dalam situasi tertekan, ketika dia memiliki cinta kepada Tuhan. Sehingga dia bisa berkata, ya Allah, Engkau Allahku, Engkau milikku. Jadi dia menjadikan Allah suatu miliknya yang gak bisa, ya, dengan kata lain, wah, ya namanya kepemilikan hanya punya saya aja. Ya. Mungkin saudara pernah kecil ya, pernah jadi anak kecil di sini, atau pernah jadi anak kecil ya, pernah waktu masih balita, ya kan, tiba-tiba ditinggal sama bapaknya, mama nggak mau ditinggal. Kenapa nggak mau ditinggal? Ya, karena bapaknya atau mamanya sosok yang begitu berharga bagi dia. Kadang-kadang ya dulu karena anak itu saking senangnya dengan kita orang tuanya, karena dia nggak bisa tinggal, ya kita harus tutup pintunya dulu, kita lari dari belakang supaya apa? Dia nggak nangis. Kenapa? Karena dia begitu berharap dekat senantiasa dengan bapaknya. Dia bisa berharap dekat terus dengan orang tuanya. Itu yang dialami Daud. Sehingga dia berkata, ya Allah, Engkau Allahku. Aku gak bisa jauh daripada Engkau. Jadi dalam situasi Daud di padang gurun, dia bisa tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Karena dia memiliki cinta yang begitu dalam dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Seberapa bucin engkau dengan Tuhan?
Jadi Bapak sekalian Tuhan, ini yang ketika saya renungkan, wah, ya saya membayangkan bagaimana ya ketika saya mengalami Tuhan waktu pertama kali gitu ya, bagaimana ya saya mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu, ya, ketika saya usia saya sekitar mungkin ya 20 tahun. Ya. Sebelumnya saya sudah tahu tentang Tuhan, ya, sudah belajar tentang Tuhan, saya sudah baca Alkitab, ya. Tapi saya belum mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saya ke gereja, saya rajin ke persekutuan, ya. Saya membaca Alkitab walaupun tidak rutin. Tapi saya belum mengalami yang bagaimana saya begitu betul-betul cinta banget dengan Tuhan. Saya mau melakukan segala-galanya bagi Tuhan. Itu saya alami ketika saya usia sekitar 20 tahun. Ya. Saya waktu itu ya saya mengalami Tuhan. Ya. Saya ya di dalam pertemuan ibadah seperti ini, ya saya dengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu begitu begitu berbicara ke dalam diri saya menangis, saya sampai saya tersungkur. Saya bilang, Tuhan ampuni saya saya menyadari begitu banyak dosa saya menyadari, walaupun saya sudah mengenal Tuhan, sepertinya mengenal Tuhan, tapi saya belum mengalami Tuhan secara face to face, saya belum mengalami Tuhan yang saya bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Saya di jamaah Tuhan, saya tumbang, saya jatuh, saya nangis gitu ya. Dari situ saya mengalami yang namanya jatuh cinta dengan Tuhan. Ya. Apapun saya lakukan. Ya. Tuhan begitu mempesona. Ya. Sampai wah pokoknya di luar Tuhan tuh kayaknya waduh nggak berguna. Ya. Di luar Tuhan tuh kayaknya wah sia-sia gitu ya. Bahkan rela harus jalan kaki pun enggak masalah. Saya ke persekutuan, saya nggak punya uang, saya jalan kaki nggak masalah. Ya. Saya bangun pagi nggak masalah. Ya, paling tidurnya cuma sebentar, ya mungkin tidurnya jam 11, saya harus bangun pagi jam 3, nggak masalah. Ya. Kenapa? Karena saya jatuh cinta dengan Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Daud, di mana dikatakan di ayat yang keempat, yang ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudusmu. Ketika Tuhan bawa saya ke tempat kudusnya, saya melihat Tuhan. Saya melihat bagaimana kasih Tuhan. Saya melihat tangan Tuhan yang begitu lembut memeluk saya. Dan di situ saya jatuh cinta dengan Tuhan. Saya mengalami banyak hal dengan Tuhan. Dan akhirnya saya mulai memiliki namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan kalau saya mungkin ceritakan banyak hal. Ya. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang menggerakkan, apa yang buat Daud bisa menggerakkan hatinya, tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan, sekalipun dia ada di padang gurun, adalah karena dia jatuh cinta dengan Tuhan. Sehingga ketika kita jatuh cinta, kita akan terus mencari Tuhan. Yang kedua, sebelumnya kita lihat dulu hal yang sama, kita lihat dalam Filipi pasal 3. Ya, ini juga dialami hal yang sama, dialami oleh Rasul Paulus. Ya. Ketika dia mengalami Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-8. Satu orang bisa bacakan untuk kita semua.
Ya, ya. Dikatakan malah segala satu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya apa? Sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Paulus mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami Daud. Sekali lagi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Seberapa dalam saudara cinta dengan Tuhan? Seberapa cintanya engkau dengan Tuhan? Karena ini akan mempengaruhi perjalanan hidupmu. Kecintaanmu dengan Tuhan akan mempengaruhi perjalanan hidupmu. Engkau akan tetap maju atau mundur tergantung cintamu kepada Tuhan. Seberapa dalam cintamu kepada Tuhan? Dan itu dibuktikan Daud. Ketika dia ada di padang gurun, ya. Sekalipun dalam kesusahan, sekalipun dalam tekanan yang berat, dia tetap mencari Tuhan. Dikatakan engkau adalah Allahku. Aku mencari engkau, hatiku haus kepadamu. Kalau engkau ingin menjadi orang yang tetap kuat, ya, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan, ya, kuncinya ada satu, jatuh cinta dengan Tuhan. Amin. Amin. Apa kuncinya? Jatuh cinta dengan Tuhan. Karena engkau akan mampu melakukan apapun. Ya. Seorang yang jatuh cinta, dia akan bisa melakukan apapun dengan orang yang dicintainya. Dia akan memperjuangkannya. Dan saya percaya, ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan, ya, kita akan melakukan apa seperti yang dilakukan oleh Daud dan apa yang seperti yang dilakukan oleh Paulus. Semuanya dianggap sampah. Ya, pengenalan akan Kristus lebih utama, lebih penting dari apapun. Ada amin? Yang kedua, apa yang membuat Daud, ya, bisa mengarahkan hatinya kepada Tuhan? Kita lihat di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-7, kita kembali ke Mazmur tadi. Kita lihat yang ke-7. Ya. Oke. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Ya. Terus kita lihat dulu, kita juga buka Mazmur 55 ayat 17 sampai 18. Kita tandain dulu yang ini. Kita lihat di dalam Mazmur 55. Ya, ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama lagi, 3, 2, 1. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis dan ia mendengar seruanku. Ya. Kita di situ bagaimana di Mazmur 63 tadi katakan bahwa ya, 7, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Artinya apa? Ya. Artinya Daud adalah orang yang setia. Ya. Daud adalah orang yang setia. Ya. Bahkan dikatakan ketika dalam pergumulan, dia bisa sehari-harian dalam hadirat Tuhan. Dia bisa terus datang kepada Tuhan. Hari-hari ini ketika engkau dalam persoalan, apa yang kau cari? Ya. Siapa yang kau cari? Ya. Ya, saya jujur bahwa ketika dalam persoalan, ya, kadang-kadang, ya,
kita terpancing untuk mencari siapa? Koneksi. Ya. Kita cari siapa yang bisa bantu saya? Siapa yang bisa menolong saya? Kita mulai sibuk cari. Ya. Saya pun melakukan hal itu. Ya. Tapi hari ini kita mau belajar daripada Daud. Ya. Ketika dalam persoalan, ketika dalam masalah, ya, dikatakan bahwa aku, ya, apabila aku teringat kepadamu di tempat tidurku, ya, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Dalam Mazmur 55 tadi dikatakan bahwa dia bisa harian, bisa pagi, bisa malam, bisa tengah hari dikatakan. Berapa kali itu sehari? 3 kali. Kenapa Daud melakukan itu? Kenapa dia melakukan itu? Kenapa? Kenapa? Karena dia punya kepercayaan, dia punya keyakinan bahwa apa yang diserukan, apa yang dikatakan kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya. Sehingga itu yang membuat Daud, dia mau walaupun dalam kesesakan, dalam tekanan, ya, dikatakan ketika dia tidur, dia masih berseru Tuhan, Tuhan. Dia masih merenungkan kebaikan Tuhan. Dia mengingat-ingat perkataan-perkataan Tuhan. Jadi kesetiaan kita untuk merenungkan Tuhan, kesetiaan kita untuk datang kepada Tuhan, itu juga menentukan, ya, dirimu. Ya. Engkau akan bisa terus maju. Engkau akan bisa memenangkan pertandingan. Ketika kau berlaku setia seperti Daud. Ya. Terus membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita lihat di situ bagaimana ya Daud begitu setia, ya. Ya kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ya ayat 5, demikianlah aku, ya, demikianlah aku mau memuji engkau seumur apa? Hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji Tuhan. Mari kita lihat dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tertekan, dia masih bisa mengucapkan puji-pujian bagi Tuhan. Dia masih menaikkan syukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Ketika engkau diperhadapkan dengan padang gurun, ketika engkau diperhadapkan dengan tekanan yang begitu luar biasa, siapa yang akan kau datangi? Siapa yang akan kau cari? Hari ini kita belajar dari Daud, ya. Dia gak kemana-mana. Dia datang kepada Tuhannya. Dia datang kepada Bapaknya. Ya, karena dia tahu ketika dia berseru, dia dengar. Ketika dia menjerit, dia dengar. Ketika dia berteriak, Tuhan tolong, dia dengar. Jadi ketika kita, ya, dalam persoalan, ya, ketika kita memutuskan aku mau berlutut, aku mau datang kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita percaya bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita suarakan pada Tuhan, Tuhan mendengarnya. Dan saya percaya, ya, katakan bahwa beberapa waktu yang lalu kita juga belajar bahwa iman sebesar biji sawi itu bisa menyampaikan gunung ke dalam lautan. Ya. Jadi ketika engkau mulai duduk diam dekat kaki Tuhan, engkau mulai merenungkan apa yang kau alami dan kau bawa kepada Tuhan, engkau sedang membuktikan bahwa engkau percaya Tuhan mendengar perkataanmu, Tuhan mendengar doamu, Tuhan mendengar seruanmu. Ya. Tapi ketika engkau
justru menjauh. Engkau tidak mau datang kepada Tuhan. Engkau sedang meragukan Tuhan. Bahwa dia mau mendengar engkau. Dia mau menolong engkau. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dari Daud ini kita belajar bahwa justru dalam kesesakan kita harus membuat diri kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, karena saya mengalaminya ketika saya mulai berlutut, ketika saya mulai datang kepada Tuhan. Ya. Tuhan berbicara, Tuhan menyatakan sesuatu. Ya. Sesuatu yang buntu dalam pikiran saya. Sesuatu yang gelap, saya nggak tahu saya melakukan apa. Tapi ketika saya akhirnya memutuskan Tuhan, aku datang kepada Tuhan, saya mulai berbicara kepada Tuhan, saya mulai berkata-kata kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ada suatu suara yang berbicara kepada saya dan saya mendapatkan jalan keluar. Saya mendapatkan pertolongan Tuhan. Kata Bapak Tuhan, mari kita melatih diri kita. Ya. Ketika ada pergumulan, ya, jangan cari koneksi dulu. Ya. Koneksimu cukup satu. Siapa? Tuhan. Ya, saya melihat sebuah film, ya, tentang anak Papua, ya, kisah nyata, film nyata, anak Papua pedalaman yang dia begitu kasihan melihat di daerahnya karena banyak orang meninggal, ya, tidak bisa ditolong oleh karena nggak ada dokter. Jadi setiap orang tuh harus kalau mau berobat itu diceritakan dari pedalaman tuh harus diangkut pakai perahu, ada yang pakai helikopter dan seringkali tidak tertolong gitu. Satu ketika itu berbicara ke dalam dirinya, wah, kenapa nggak dokter aja yang pergi ke tempatnya? Kenapa orang itu yang harus dibawa ke rumah sakit? Akhirnya itu terus berbicara dan karena dia bukan orang yang kaya, tidak, ya namanya di Papua ya kemiskinan, jadi makan pun susah. Tapi karena dia melihat itu, dia berteriak, mereka harus ditolong. Ya. Siapa yang akan pergi kepada mereka? Ya. Satu ketika dia diterima di perguruan di kedokteran UI, ya, di kedokteran UI. Dan ketika dia beribadah, ya diceritakan di film itu, sesama jemaat dibilang, kamu ini sok-sokan katanya, anakmu kuliah di sana biayanya dari mana? Ya, pokoknya dikata-katain pokoknya dia, dikata-katain sampai ya di situ karena diceritakan di situ pastor ya bukan pendeta, pastor katakan, oh iya ibu, Jakarta itu kalau tidak ada koneksi nggak bisa, nanti bagaimana biayanya, bagaimana gitu. Satu ketika si ibu tuh bilang, apakah kamu ditanya, apakah kamu punya koneksi, punya keluarga, punya orang sana? Nggak punya, dikatakan dia nggak punya saudara. Ya. Kamu punya koneksi, nggak punya orang dalam nggak punya. Tapi satu ketika dia bilang, koneksi saya cuma Tuhan dikatakan. Koneksinya cuma Tuhan dikatakan. Langsung dia pergi dan ya di akhir cerita akhirnya si anak ini jadi dokter dan dia pergi ke pedalaman, dia menolong banyak orang ya dan orang-orang disembuhkan tertolong ya karena kehadiran sebagai dokter. Dan artinya apa? Bahwa kita belajar bahwa koneksi kita sekali dalam situasi terjepit, dalam situasi tertekan, percayalah koneksi kita yang terbaik adalah siapa? Tuhan. Jangan kau andalkan siapapun. Ya. Ketika kau mulai belajar berlutut, ya, kau datang kepada Tuhan. Ya. Kau akan mendengar Tuhan berbicara. Ya. Engkau akan mendapatkan jawaban dari pergumulanmu, persoalanmu. Ya. Saya percaya itu akan terjadi. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kita lihat dalam Mazmur, kita kembali Mazmur 63. Kita lihat ayat yang ke-8 dan 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Yang ketiga, apa yang menggerakkan hati Daud? Ya,
Apa yang membuat Daud bisa menggerakkan hatinya kepada Tuhan ketika dalam kesesakan? Ya. Ya. Yang ketiga adalah Daud memiliki pengharapan. Ya. Dia tahu pengharapannya hanya Tuhan. Ya. Di padang gurun tidak ada koneksi. Ya. Dia nggak harus mau minta pertolongan siapa, nggak ada. Ya. Tapi dia tahu bahwa koneksinya hanya Tuhan. Ya. Ya. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan akan bertindak dalam hidupmu. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan menyelamatkan engkau. Apapun kondisimu saat ini, apapun kesusahanmu hari ini, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya. Ya. Pesan penutup dari saya, ya. Dalam perjalanan hidup kita, ya, yang namanya padang gurun tidak bisa dihindari. Ya. Namanya persoalan tidak bisa dihindari. Ada yang bisa menghindari persoalan? Ada? Ya. Kalau saudara menghindari berarti saudara tidak tidak mau naik level. Karena ingat kemarin bahwa persoalan membuat kita menjadi naik level. Ya. Kalau saudara ingin diangkat Tuhan, kalau saudara ingin dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, maka saudara harus melewati padang gurun. Padang gurunnya akan membuat kita naik level. Ya. Padang gurunnya akan membawa kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Ya. Sekalipun padang gurun tidak bisa kita hindari, tapi percayalah bahwa ketika engkau tetap mengarahkan hatimu kepada Tuhan, engkau terus membangun hubunganmu dengan Tuhan, maka padang gurun justru akan membuat engkau naik. Padang gurun akan membuat engkau naik ke tempat yang lebih tinggi, ya. Dan Tuhan akan banyak, ya, mempercayakan sesuatu kepada kita. Itu yang saya percaya bahwa, ya, saya percaya bahwa kalau saya hari ini gitu ya, ketika saya renungkan perjalanan hidup saya gitu ya, bagaimana saya ketika saya renungkan perjalanan hidup saya dari muda, ya, dari saya umur belasan tahun, ya, sampai hari ini gitu ya. Kalau saya lihat bagaimana Tuhan membawa saya gitu ya, dari ya banyak persoalan, ya banyak masalah, ya banyak pergumulan, dan kalau sampai hari ini saya bisa seperti ini, ada di posisi ini, ya. Itu karena banyak hal saya alami. Kesesakan banyak saya alami. Tapi saya percaya bahwa ketika saya renungkan, wah rupanya kenapa Tuhan izinkan saya mengalami banyak hal. Ya. Mengalami kesakitan, mengalami tekanan, mengalami banyak hal. Ya. Rupanya Tuhan sedang ingin membawa saya naik ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan ingin membawa saya naik untuk akhirnya naik level, dan akhirnya Tuhan membawa saya untuk akhirnya bisa sampai kepada apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan rindukan dari diri saya. Karena jangan pernah engkau menyerah. Amin. Katakan bukan ke saudara, jangan pernah engkau menyerah. Jangan berhenti. Ya. Seberat apapun masalahmu, ya. Kuncinya tadi apa? Jatuh cinta dengan Tuhan. Ya, maka engkau akan mengalami banyak hal dengan Tuhan. Ya. Teruslah berlaku setia kepadanya, ya.
terus tekun dalam doa, pujian, penyembahan seperti Daud, ya. Dia terus merenungkan Tuhan, ya. Yang ketiga terakhir tadi, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan, ya. Karena ketika engkau terus berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus menyertai engkau, Tuhan akan terus membawa engkau, ya, mengalami hal-hal yang baru dengannya. Amin. Amin. Oke, saya undang kita semua berdiri. Di tengah-tengah keterbatasan, ketika segala sesuatu sepertinya serba terbatas, sulit bagi engkau sepertinya untuk melakukan sesuatu. Padang gurun berbicara sesuatu yang membatasi engkau. Kalau engkau mungkin merasa sepertinya sempit hidupmu, engkau ke kanan engkau mentok, ke kiri engkau mentok, maju mentok, mundur mentok. Tapi hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Berlakulah seperti Daud. Tetap mencari Tuhan. Dia mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap hidupnya. Karena cintamu kepada Tuhan akan mendatangkan mujizat dalam hidupmu. Mari kita renungkan kembali apa yang kita dengar dari Mazmur 63 dari ayat 1 sampai yang ketiga ini. Begitu dalamnya cinta Daud kepada Tuhan, sehingga padang gurun tidak bisa membatasi itu, tidak bisa membatasi cintanya kepada Tuhan. Persoalan dalam hidupmu tidak bisa membatasi cintamu kepada Tuhan. Tetaplah datang kepada Tuhan. Tetap cari Dia. Temui Dia. Biarlah kau mengalami tempat kudus Tuhan. Karena di tempat kudus Tuhan kau akan bisa memandang kepada Tuhan. Kau akan melihat wajah Tuhan.
Haleluya Tuhan. Jesus. Hanya Kau yang kami rindu, hanya Kau. Hanya pribadi-Mu Tuhan, hanya pribadi-Mu Bapa, hanya Kau memandang wajah-Mu. Tempatku kudus-Mu di cari wajah-Mu, Roh-Mu menikmati kasih setiap-Mu. Jiwaku merindukan pelataran-Mu, demikianlah memandang kepadamu. Terang-Mu menyinari wajahku, dan aku memuji Engkau seumur hidupku, sambil memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwaku melekat kepadamu, sebab tangan-Mu menopangku.
kudusmu. Di sana ku bersujud dan ku cari wajah-Mu, menikmati kasih setiamu. Jiwaku merindukan pelantaran-Mu. Demikianlah Aku memandang kepadamu. Aku menyinari Wajah-Mu. wajah-Mu. Dan aku memuji Engkau seumur hidupku, sambil memandang kemuliaan-Mu. Tuhan, ku angkat tanganku demi nama-Mu. Oh Yesusku, jiwaku melekat kepadamu. Sebab tangan-Mu menopangku, Dan aku memuji Engkau. oh, dan aku memuji Saya mau terus memuji Engkau Engkau Tuhan. seumur hidupku, Menyerukan nama-Mu Tuhan. sambil memandang kemuliaan-Mu. Tuhan, ku angkat tanganku demi nama-Mu. Oh Yesusku, jiwaku melekat kepadamu. Sebab tangan-Mu menopangku, sebab tangan-Mu, sebab tangan-Mu, oh, sebab tangan-Mu menopangku. Amin Tuhan, kami percaya bahwa tangan-Mu lah yang menopang kami Tuhan. Saat kami dalam kesesakan, kami tahu kami harus kemana, kepada siapa kami harus berseru. Bahwa kami mengalami Engkau Tuhan. Bukti cinta kami kepada Engkau. Ketika kami terus memberikan waktu kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau belajar dari Daud, bagaimana dia menyerukan Engkau Tuhan.
Bahkan di tempat pembaringannya dia terus merenungkan Engkau sampai jauh malam. Persoalan masalah tidak bisa menghalangi, tidak bisa membatasi untuk dia datang kepada Engkau, untuk dia menyatakan kasihnya kepada Engkau, untuk dia menyatakan cintanya kepada Engkau. Bila itu juga boleh kami alami tempat ini Tuhan. Kami kembali jatuh cinta dengan Engkau Tuhan. Kami mengalami cinta itu Tuhan. Cinta kepada Engkau. Cinta yang semakin berkobar-kobar dalam setiap kami Tuhan. Bangkitkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau terus berbicara, Engkau terus berfirman kepada setiap kami. Biar perkataan yang terus kami dengar di hari-hari ini, biar suara-Mu yang terus menerus kami dengar di hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman sudah kami dengar. Kami percaya apa yang kami dengar boleh membangkitkan kami, menggairahkan kami, sehingga kami semakin jatuh cinta kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Begitu, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman-Nya dan saya percaya kita diberkati, amin. Dan semakin mau melekat kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saya persilakan buat jemaat Tuhan, bila ada jemaat Tuhan yang mau menyaksikan kebaikan, kemurahan Tuhan, saya persilakan bila ada. Tidak ada, kita mau memberi persembahan kita. Oh, silakan. Sambil dengar kesaksian. Ya, selamat pagi, salam semua ya. Tadi baru nyampe, sebenarnya tadi saya ada ke gereja, saya teman bilang, mau Surabaya ngomong Pak, nanti pulang gereja. Yang terbaik. Tuhanlah kekuatan emasku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya, Kau menara, Kau perlindungan.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Boleh tangannya di atas yuk. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kita mau berjoget di dalam Tuhan. Kita mau bergoyang dalam Tuhan. dariku Ku mas selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu katakan ku mas selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, katakan ku mas selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Pararapapa. Asik. Pararapapa. Boleh sama-sama yuk katakan lebih kencang lagi. Pararapapa. 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 Haleluya. Ini sore-sore bagi Allah Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bisa bersekutu dengan Engkau, kami bisa meninggikan Engkau, menghormati Engkau Tuhan, masyurkan namamu Tuhan Yesus. Rohmu yang sudah bekerja atas kami, Rohmu yang sudah mengurapi kami, dan Engkau yang sudah memakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Rohmu yang terus bekerja atas kami Tuhan, untuk kami hidup dalamnya Tuhan. Bahwa Tuhan supaya Rohmu terus mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang sudah menyampaikan firman Rohmu yang terus membakar dia Tuhan. Biarlah kami makin merasakan hadirat-Mu makin kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan untuk Rohmu yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau yang sudah berkati kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Rohmu terus bekerja atas kami, mempersiapkan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Rohmu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang mengurapi kami, pakai kami. Kau yang membakar kami dengan api-Mu Tuhan. Rohmu yang bekerja atas kami, biarlah Engkau berkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami Tuhan, memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mau menyerahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dan kami juga bersyukur Tuhan, kami sudah persembahkan persembahan kami kepada Engkau, dan kami memberkatinya Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau pakai Tuhan untuk disebut untuk memberitakan firman-Mu. Rohmu yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, untuk memakai ini Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati, salam kanan kirinya. Silakan juga salam di depan Bapak Tuhan. Oke, boleh jemaat Tuhan seperti biasa boleh maju ke depan untuk bersalam.